Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Febrianti dengan NIM C1C024151. Saya merupakan mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran serta PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Nah, lanjut kita akan membahas itu pajak penghasilan pasal 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap total PPh terutang di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang mungkin terjadi, mengakui bahwa wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan global. Selanjutnya, kita akan membahas permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi ada syaratnya nih. Syaratnya itu wajib pajak WP harus menyampaikan surat permohonan kepada DJP atau Direktur Jenderal Pajak bersamaan dengan SPT tahunan PPh. Adapun lampiran yang perlu diajukan yaitu ada laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, terus ada fotokopi surat pemberitahuan atau SPT pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang harus ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri atau bukti bayar. Nah, setelah itu kita akan membahas penggabungan penghasilan. Penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Nah, yang kedua ada penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut cash basis. Nah, ketiga bisa juga dari penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak. Dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh pada bulan keempat setelah akhir batas waktu surat pemberitahuan luar negeri atau bulan ketiga jika tidak ada kewajiban surat pemberitahuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu kita perhatiin nih penentuan sumber penghasilan. Yang pertama ada saham. Ini artinya maka sumber penghasilannya itu adalah negara tempat badan penerbit berkedudukan. Terus yang kedua ada bunga, royalti, sewa atau harta gerak, itu penghasilannya adalah negara tempat pihak pembayar berkedudukan. Terus yang ketiga ada sewa harta tak gerak, maka penghasilannya adalah negara tempat harta terletak. Terus ada jasa atau pekerjaan, maka penghasilannya adalah negara tempat pihak pembayar berkedudukan. Terus ada penghasilan yang berupa BUT atau badan usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan usaha tetap dijalankan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang besaran kredit yang diperbolehkan. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Nah, besaran kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri, jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi dan penghasilan kena pajak atau PKP, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak terhutang atas PKP. Jika PKP-nya lebih kecil dari penghasilan luar negeri, mengandung metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method.
Nah, jadi singkatnya kredit PPh 24 adalah nilai terendah di antara 3 perhitungan, yaitu PPh terutang atau dibayar, terus batas maksimumnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi sama total PKP dikali sama total PPh terutang, terus total PPh terutang atas seluruh penghasilan. Nah, nih, supaya lebih paham, kita akan masukin contoh perhitungan PPh 24 untuk satu negara. Nah, di sini ada PT Putrajaya beralamat di Yogyakarta, punya penghasilan neto. Nah, penghasilannya itu ada dua, dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri. Di mana penghasilan dari dalam negerinya itu dia 500 juta rupiah, terus penghasilan dari luar negerinya juga 500 juta rupiah. Terus diketahui tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah menghitung PKP atau jumlah penghasilan netonya itu dapatnya 1 miliar. 1 miliar ini dapat dari penghasilan dari dalam negeri ditambah sama penghasilan dari luar negeri, disebut dengan penghasilan bruto. Nah, karena penghasilan bruto sama dengan PKP, kenapa? Karena tidak ada kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. Nah, setelah kita tahu PKP-nya itu 1 miliar, terus selanjutnya kita akan menghitung total PPh yang terhutang. Nah, caranya itu atau rumusnya itu total PPh pasal 17 ayat 1B dikali sama PKP. Nah, PKP kan kita udah ketemu bahwa 1 miliar, terus dikali sama 25%, sehingga hasilnya adalah 250 juta rupiah. Nah, setelah kita udah tahu total PKP, terus menghitung PPh terhutang, selanjutnya kita akan menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Nah, itu caranya penghasilan luar negeri dibagi sama PKP dikali total PPh terhutang. Penghasilan luar negeri kita di sini diketahui 500 juta. Terus PKP yang kita hitung tadi yaitu 1 miliar. Jadi 500 juta dibagi 1 miliar dikali sama PPh terhutang 250 juta. Sehingga hasilnya adalah 125 juta rupiah. Setelah itu kita akan menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Nah, rumusnya itu tarif pajak di luar negeri dikali sama penghasilan luar negeri. Sehingga tarif pajak kan di sini udah dijelasin 20%, jadi 20% dikali sama 500 juta sehingga hasilnya adalah 100 juta. Terus itu kan buat satu negara. Nah, timbul pertanyaan, gimana jika penghasilannya perusahaan itu dari banyak negara? Nah, jadi jika penghasilan berasal dari beberapa negara atau jadi batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara itu secara terpisah. Ini merupakan prinsip dari per country limitation. Nah, selanjutnya setelah hitung-hitungan kita akan membahas tentang pengurangan pengembalian PPh luar negeri. Nah, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terhutang pada seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Nah, ini ada contoh. Dalam tahun pajak 2016, WP mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2015. Nah, jadi tahun sebelumnya ada pengurangan sebesar 7 juta. Semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terhutang untuk tahun pajak 2015. Jadi, jumlah sebesar 7 juta tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang pada tahun pajak 2016. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk surat pemberitahuan tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang sebelum menentukan jumlah PPh yang terhutang. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pajak penghasilan pasal 25.
24. Sekarang kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau biasa kita sebut PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Nah, ini terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, pembayaran pajak oleh WP itu dalam tahun berjalan itu dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, WP membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan, PPh pasal 25, kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. Terus yang kedua, WP membayar melalui pemotongan, pemungutan, baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri. PPh pasal 21, D2, D3, dan 24. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan angsuran PPh pasal 25. Nah, dia ada dasar perhitungan angsuran itu caranya PPh terutang tahun lalu kita kurangi sama PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 yang disetujui. Nah, hasil dari pengurangan tadi itu disebut dengan dasar perhitungan angsuran. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini, dasar perhitungan angsuran dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Nah, supaya teman-teman lebih ngerti, kita masukin contoh ya. Nih, contoh perhitungan PPh pasal 25. WP orang pribadi. Di sini ada pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim, surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta. Terus ada pemotongan PPh pasal 21 15 juta rupiah. Ada pemungutan PPh pasal 22 10 juta rupiah. Terus ada pemotongan PPh pasal 23 2.500.000 rupiah, dan ada pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 rupiah. Seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Nah, sama seperti tadi caranya setelah dijelasin tadi, yang pertama kita bikin PPh menurut SPT PPh tahun lalu yang kita ketahui itu 50 juta. Terus kita kurangi sama PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 24. Nih, PPh 21 kan 15 juta, ditambah sama PPh pasal 22 10 juta, terus ditambah PPh pasal 23 2.500.000, ditambah sama PPh pasal 24 7.500.000. Jadi total pengurangannya itu 35 juta. Nah, jadi 50 juta kita kurangi sama 35 juta, dapatlah hasilnya 15 juta ribu rupiah. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP orang pribadi setiap bulan menurut PPh pasal 25 yaitu 15 juta ribu rupiah dibagi 12, sehingga hasilnya adalah 1.250.000 rupiah. Nah, ini juga berlaku untuk perhitungan wajib pajak badan. Terus kita akan membahas tentang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Nih, batas penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Contoh angsuran Maret disetor paling lambat 15 April. Terus atau angsurannya bulan Agustus disetor paling lambat yaitu bulan September tanggal 15. Terus untuk batas pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Dilaporkan menggunakan SSP lembar ketiga. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.